Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Di video sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan objek dan bagaimana kita membuat sebuah konstruktor dan membuat sebuah metode di PHP. Nah, kali ini kita akan melanjutkan terkait dengan override method. Misalkan teman-teman buka lagi lah Ragonya. Kita akan start Apache-nya seperti ini. Kita buka localhost-nya. Oke, kita buka terminalnya. Kita akan buka Visual Studio Code-nya. Kita akan masuk ke direktori PHP tutorial. Kemudian kita akan membuat direktori 45 terkait dengan override ya. Nah, kita akan belajar terkait dengan override. Kita masuk ke direktori 45 terkait dengan override. Kita akan buka code insiders. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan Visual Studio Code, akan dibuka juga Visual Studio Code-nya ya. Oke, sudah terbuka. Jadi override method adalah konsep pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan kelas turunan untuk mendeskripsikan, mendefinisikan ulang atau mengkonfig ulang, mengimplementasi ulang spesifik dari sebuah metode yang sudah didefinisikan oleh kelas induknya. Untuk melakukan override method, kita harus mendefinisikan ulang metode tersebut di kelas turunannya dengan nama yang sama. Dan kita tinggal mengoperasinya dan menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita coba ya untuk membuat override ini contoh sederhana dulu. Pertama kita akan buat sebuah indeks PHP. Oke, kita akan buat tag PHP-nya seperti ini. Saya akan buat sebuah kelas misalkan robot. Nah, ini. Kemudian di dalam robot ini saya akan membuat sebuah function tipenya public function greet misalkan seperti ini ya. Nah, saya akan returnkan hello saya ya. Nah, kita buat sebuah kelas seperti ini. Kemudian kita akan buat kelas turunannya. Nah, kita akan buat kelas Android. Kita akan extend robot seperti ini ya. Nah, jadi di sini kita bisa definisikan untuk metodenya greet, kita panggil ulang. Nah, kita ubah tadinya hanya hello. Nah, kita ubah jadi hello Android. Nah, kita kalau misalkan kita sekarang definisikan hello Android atau hello robot, misalkan robot sama dengan new Android. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba cetak ya, kita echo untuk grade-nya. Nah, sekarang kita akan lihat tutorial. Nah, kita lihat override-nya. Ya, kita mendapatkan kembaliannya adalah hello Android. Karena ketika kita panggil, nah ini sudah kita override. Di sini sudah ada. Kalau misalkan teman-teman mau cetak juga di sini, misalkan teman-teman echo parent. Nah, kita panggil seperti ini. Kita save. Kita jalankan. Di sini ada hello ya. Nah, ini supaya kelihatan. Kita tambahkan di sini echo untuk BR-nya ya. Nah, seperti ini. Kita jalankan lagi. Nah, ini untuk hasil dari supernya atau dari induknya ya, dari sini fungsinya. Kemudian ini adalah metode yang sudah dioperate di anaknya atau di turunannya. Nah, itu contoh sederhananya ya. Nah, kita sekarang akan coba mengoperate contoh yang lebih kompleks. Misalkan kita akan coba buat namanya bank account. Nah, bank account
.php. Seperti ini. Kita akan definisikan PHP-nya. Kita akan buat kelas yang sama dengan nama filenya, bank account. Nah, di sini misalkan kita akan membuat balance, kita inisiasi dulu dengan 0 ya. Seperti ini. Kemudian saya akan membuat konstruktornya. Ini kita tinggal public function underscore construct. Oke, sini teman-teman bisa mengisi untuk parameternya. Misalkan balance-nya kita tambahkan, kemudian kita akan ambil this balance, kemudian kita akan isi dengan balance dari parameter. Oke, ini konstruktornya seperti ini. Kemudian saya akan buat juga di sini sebuah public function, misalkan get balance. Nah, kita akan returnkan this balance. Kemudian kita akan buat lagi di sini sebuah public function deposit ya. Deposit, kita bikin amount. Nah, kemudian di deposit ini kita akan cek jika amount-nya ini lebih besar dari 0. Nah, baru kita akan this balance ditambahkan dengan amount. Baru kita akan returnkan this. Nah, kemudian kita buat lagi untuk menguranginya ya. Kita akan public function withdraw amount. Oke, di sini kita akan cek lagi jika dollar amount lebih besar dari 0 dan dollar amount ini kurang dari sama dengan dollar this balance. Nah, baru kita akan lakukan pengurangan. Dan ini kita return true. Nah, kalau misalkan tidak terpenuhi, kita returnkan false. Oke. Ini untuk kelas bank account sudah kita buat ya. Kita memiliki satu buah konstruktor, kemudian kita memiliki metode get balance, kemudian kita memiliki metode deposit, dan kita memiliki metode withdraw. Nah, kemudian kita akan coba buat kelas turunannya. Kita akan buat kelas, kita akan buat contoh aja ya. Nah, dalam contoh kita akan definisikan, oke, kita akan panggil require ons dulu. Nah, kita akan panggil bank account-nya ke sini. Kemudian kita akan buat sebuah kelas checking account. Kita akan extend bank account. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan buat sebuah privat min balance. Kita akan tentukan minimum balance-nya, parameter awalnya 0 ya. Nah, kemudian kita akan buat sebuah konstruktor public function construct. Nah, di sini kita akan tambahkan bukan hanya balance tapi min balance. Kita tambahkan di sini ya. Kemudian di sininya kita akan panggil superclass-nya dengan menggunakan parent construct balance seperti ini ya. Kita masukkan. Nah, setelah itu kita akan isi this min balance, kita akan isi dengan min balance.
Nah, ini kita tambahkan dulu kondisi ya. Ini kita akan jika dollar balance lebih dari 0 dan dollar balance lebih besar sama dengan dollar min balance. Oke, ini kita geser ke atas ya. Nah, sini kalau misalkan terpenuhi, jadi balance yang dimasukkan harus lebih besar dari 0. Kemudian balance yang dimasukkan ini harus lebih besar sama dengan minimum balance-nya. Jadi impas ya. Nah, kalau misalkan tidak, kita akan mengembalikan sebuah pesan ya. Throw new invalid argument exception. Nah, maka kita kasih pesannya balance tidak boleh dari 0. Nah, ini konstruktornya seperti ini. Nah, kemudian kita akan mengoperate untuk proses pengurangannya. Nah, kita akan public function withdraw. Kemudian kita akan ambil amount. Nah, di sini kita akan cek dulu can can withdraw kita akan ambil dari dollar amount lebih besar daripada 0 dan this get, karena kita memiliki keturunan ya, kita bisa mengambil get balance ini dikurangi dengan amount ini harus lebih besar dari this min balance. Nah, ini ya. Jadi kita akan ngecek. Jadi ketika amount-nya ini yang dimasukkan lebih besar daripada 0, dia masuk. Kemudian dia akan cek. Nah, balance sekarang berapa? Ketika balance sekarang dikurangi dengan amount yang dimasukkan, ini harus lebih besar daripada minimum balance-nya. Jadi minimum balance-nya kayak misalkan di sini 0 awalnya ya. Tapi di sini kita bisa memasukkan parameternya. Nah, di sini kita akan cek ya. Jika withdraw, kita akan return parent withdraw amount. Nah, kita jadi mendefinisikan ulang ya. Nah, baru kita akan returnkan true. Nah, ini kita parent doang aja ya, nggak usah pakai. Ini parentnya kita hitung. Nah, kalau misalkan salah, kita akan kasih dia false ya. Oke, kemudian kita akan coba buat sebuah function untuk get min balance. Ini untuk mengecek min balance-nya berapa ya. Kita akan returnkan this min balance. Oke ya. Nah, ini kita mengoperate untuk pertama konstruktornya kita cek lagi. Nah, kita panggil di sini ya. Nah, kemudian kita mengoperate sebuah function withdraw-nya. Nah, kita sebelum kita mengeksekusi si parent-nya, kita akan cek lagi dan kita sesuaikan. Ini bentuk operate dari metode yang sama ya. Ya, sekarang kita akan buat objeknya. Nah, misalkan saya akan buat sebuah metode check, kita akan buat new check account. Saya akan kasih misalkan 100 dan 90. Oke, kemudian ini saya mau cek dulu balance saat ini. Saat ini, nah, kita akan ambil check get balance. Oke, kemudian kita akan coba kurangi ya. Kita akan if dollar check, kita akan withdraw 50, berhasil gagal.
Kita sekarang coba cek ya. Ini kita akan ambil contoh .php, kita jalankan. Nah, balance saat ini adalah 100. Nah, kemudian kita coba melakukan pengurangan, hasilnya gagal. Karena minimumnya ini 90. Kita memiliki nilai 100, kemudian kita masukkan 50. Sehingga kalau misalkan kita lihat, maksimum yang bisa kita masukkan adalah 9. 10 aja ini nggak bisa ya. Kita masukkan 9 coba ya. Nah, kalau misalkan kita masukkan 9, nah ini berhasil ya. Karena minimumnya adalah 90. Jadi 100 dikurangi 9, ini masih 91 ya. Nah, kalau misalkan di sini kita kasih 10, nah kita coba ya. Nah, ini gagal karena dia melebihi dari batas limit yang ditentukan. Itu kalau misalkan kita mengoperate ya. Jadi sebelum kita melakukan pengurangan, ditambah lagi validasi. Kita tambahkan lagi untuk pengecekannya ya. Kita akan cek di sini min balance get, kita akan echo lagi br, akan echo balance sekarang saat ini get balance. Nah, kita coba ya. Kita akan masukkan ini 9. Oke. Kita buka lagi. Nah, lihat minimal balance adalah 90. Balance saat ini adalah 91. Ini prosesnya berhasil. Yang kita masukkan adalah 9. Nah, itu karena kita menambahkan override untuk validasinya ya. Jadi ini parentnya ada proses untuk withdraw, tapi kita tambahkan untuk proses eksekusinya. Nah, ini beberapa contoh untuk override function di PHP. Nah, kemudian kita juga bisa memproteksi supaya si superclass ini metodenya tidak bisa di override ya. Nah, supaya tidak bisa di-override, kita akan coba yang index ini ya. Nah, kita bisa menambahkan yang namanya final ya. Akan saya buat di sini sebuah final public. Nah, final public function misalkan ID ya. Kita akan coba mengenerate sebuah random number ID. Ini akan mereturnkan unique ID. Nah, dia akan memberikan sebuah unique ID seperti ini ya. Nah, ini kalau misalkan kita coba untuk mengoperate-nya, nah, misalkan sini ya, kita akan public function ID, kita bikin lagi, kita returnkan seperti ini. Tambahan misalkan di sini Android strip misalkan ya. Ini untuk tambahannya. Oh, ini kita gak usah panggil superclassnya, kita bikin lagi misalkan ya unique ID-nya seperti ini, tapi kita mengoperate metode yang superclassnya. Nah, kita coba ya. Kita sudah menambahkan final. Lihat di sini terjadi error ya, karena kita sudah menambahkan di sini final. Artinya kalau misalkan superclass sudah didefinisikan dengan final seperti ini, maka yang turunannya tidak bisa mengoperate lagi metode yang sudah ditetapkan. Nah, ini kalau misalkan kita buka, nah kita buka, ini harusnya jadi bisa ya. Kita lihat tuh, ini jadi bisa ya. Jadi kalau misalkan kita definisikan ulang di sini, echo br, kemudian kita akan echo get ID. Oke, sini numbernya dapat ya. Nah, kita tidak bisa mengoperate-nya kalau misalkan sudah didefinisikan final. Nah, kalau misalkan sudah final seperti ini, kita hanya bisa untuk memanggilnya atau menggunakannya. Nah, ini kita remark ya. Kita remark. Nah, di sini kalau misalkan kita panggil, ini akan merujuk ke metode yang
superclass-nya yang ini. Nah, jadi kalau misalkan kita jalankan lagi, tuh dapat ya angkanya, tapi tidak ada depan Android-nya. Oke, untuk materi kita terkait dengan override method di PHP kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, menyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.